Selamat pagi, teman-teman. Ini hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2026, pukul 6 pagi lewat 52 menit. Saya sedang melihat MNCN, Media Nusantara Citra. Selama ini saya nggak pernah perhatikan, kurang gaul ya, jadi saya nggak pernah lihat saham ini. Tapi seorang sahabat saya kemarin bertanya tentang saham ini secara analisa grafisnya. Eh, Jadi saya perhatikan pagi ini dan saya kaget ya. Saya senang juga dapat eh, melihat MNCN ini penuh dengan drama ya. Kita lihat ini COVID ya, saat COVID. Jadi sebelum COVID itu MNCN sedang uptrend ya. Kemudian COVID, lalu di sini terjadi gejolak ya, di sekitar 900-an sampai 1100, kemudian turun 16 sampai 2000 sampai 250-an ya. 300 kisaran. Jadi drama ya dari 1000 berapa? 1500-an. Tinggal 300-an ya, tinggal 20%. Kalau kita lihat dengan Bollinger, eh, kita lihat ya, sudah konsolidasi ketat. Sudah ketat konsolidasinya, sehingga pertanyaannya apa yang terjadi berikutnya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu, ini bukan drama satu-satunya. Sebelumnya juga sudah penuh drama. Ini ya. MNCN pernah mencapai harga 3 ribuan puncaknya. 3 ribuan. Jadi harga sekarang itu tinggal 8% saja dari harga puncaknya, kurang lebih. Dramatis ya lihat perjalanan ini. Kalau kita lihat mundur lagi, ini seperti tangkuban perahu ya gambarnya. Dari lantai emang 300-an dulu ya, naik 3.300, 10 kali lipat ini. Ya, itu ada yang kaya raya kok saya bisa nggak tahu ya. Ini turun lagi. Jadi ini perjalanan penuh drama. Ini IPO-nya sekitar 1.000 perak ya. Saya jadi ingat Gojek ini. Setelah IPO turun, ya drama pertama, drama berikutnya, terus sangat perjalanan sangat dramatis. Jadi menarik sekarang apa yang akan terjadi. Kita lihat grafik yang lain. Ternyata eh, terendahnya itu ada di 230-an ya, malah sempat turun ke 220 ya. Kemudian bergejolak, tapi sekarang pelan-pelan naik. Nah, pelan-pelan yang naik ini kalau bagi saya menarik. Kita lihat di grafik lain, kita lihat satu gejala yang terkenal ya dari kalangan technical analisis, ini namanya cup. Di cup sedang dibentuk. Cup itu kayak apa ya? Ba, ya cup lah ya. Mangkok, mangkok. Ini dasar mangkok, dan ini sudah naik. Eh, Titik ini karena baru ya, dua hari ini, belum bisa disimpulkan apakah ini masih dinding dari mangkoknya ini naik ke atas, atau sudah masuk pada fase pembentukan handle. Jadi ada yang disebut cup and handle ya. Cup, bentuk, nanti ada handle turun ke bawah. Um, Alasan teorinya di sini orang mengumpulkan barang, akumulasi,
Pak Juragan saham ya, atau orang-orang besar lah. Kemudian harga mulai naik. Kemudian dengan jadi ini orang mulai ikut ya. Waktu harga mulai naik, ada titik di mana pemain jangka pendek keluar. Orang kayak saya ini, ya untung 10% udah happy. Ini sudah untung dari 250-an ke 300-an, 50 perak, 20%, ya lumayan ya. Dalam 2 minggu 20%, mau lah ya. Kalau saya ikutan di sini tahu ya saya sudah mungkin di sini juga ikut keluar ini. Tapi secara teori di sini orang-orang keluar yang jangka pendek. Nah, setelah mereka keluar, tinggal yang jangka panjang. Yang jangka panjang ini nggak mau jualan. Mereka jangka panjang kok. Maka harga kemudian karena orang udah nggak mau jual murah lagi, harga naik. Kalau masih ada minat, ini pertanyaannya. Kalau ada minat baik dari juragan saham maupun dari publik. Nah, ini kita nggak tahu. Jadi teorinya ini akan turun. Kalau ini adalah handle dari Kapin. Tapi ini belum bisa dikonfirmasi ya. Kita lihat beberapa hari ini apakah hanya akan rata atau turun. Tapi anyway, bagi saya secara grafis ini sangat menarik. Saya sih ini jelas ada pergerakannya. Kita lihat volumenya. Ini dinamis ya. Volumenya sudah dinamis di sini yang menggerakkan ini. Ini 2 hari mulai sepi lagi biasa. Em, saya kira saya masuk saja besok. Teman-teman silahkan pikir ya hari Senin dengan jumlah terukur. Memang paling bagus itu masuk kalau bisa tepat adalah di sekitar di bawah di sekitar sini sebelum harga melejit. Kalau dia akan melejit. Nah, apakah melejit atau tidak? Menurut saya ini terkait dengan citra dari MNCN ini apakah masuk kepada selera publik. Publik kita kan sekarang trendingnya adalah saham Konglu, nama besar di Salim ya, Prayogo. MNCN ini kan Haritanu ya. Apakah Haritanu ini namanya masih besar di kalangan publik? Ya saya nggak ngerti. Apakah dia masuk pada selera? Jadi selera publik itu menentukan. Saya sebutnya saham Salero Bundo. Ya, kayak konglomerat itu eh, apa namanya harganya sudah mahal, ya, pernya sudah besar sekali, ratusan. Tetapi kalau publik mau, ya mau apa itu? Selera, orang berselera, dengar namanya yang punya aja orang udah berselera. Prayogo Pangestu, wah orang mau. Gitu. Ya, nggak salah toh. Memang bukan fundamentalnya yang dilihat orang. Orang percaya kepada pemiliknya. Wah ini jagoan bisnis. Itu orang percaya. Kan boleh aja. Jadi ini saham-saham Salero Bundo. Dulu bahkan yang busuk aja ya, busuk investment namanya pernah trendy. Itu orang berselera kok. Apalagi Kongo. Nah, apakah Haritanu termasuk Salero Bundo? Saya nggak tahu. Ya, saya tidak bergaul luas. Eh, saya lebih banyak sepedahan ya. Tapi saya tertarik melihat pergerakan ini dan saya akan masuk hari Senin secara terukur. Nah, ini saya tertarik sekali dengan ini. Ya. Ada penguatan dari dasar lembah ya. Kalau ini kita anggap lihat sebagai dasar lembah, ya. Lembah, lembah nista ya kalau film. Sekarang mulai menguat. Yang kita tidak tahu tadi, apakah cuma akan seperti ini? Bisa kan? Naik, turun lagi bisa. Turun lagi bisa.
volume sudah mulai dinamis, tetapi belum seperti di sini. Oke, jadi apalagi yang bisa saya sampaikan? Drama-dramanya sudah, konsolidasinya sudah kelihatan. Nah, ini sudah Bollingernya sudah mulai naik ya, Bollinger Band. Saya suka dengan Bollinger Band karena di sini ada unsur statistik, kalkulasi statistik. Ini lihatnya menabrak dinding atas Bollinger Band, masuk lagi dia, kurang kuat. Di sini juga begitu, mulai menabrak, apakah masuk lagi? Bisa jadi, bisa terus. Bagi saya nggak masalah, karena ini menarik saja ya, masuk saja secara terukur. Kalau turun udah susah. Kalau turun ke bawah ini, bawah 250 ini udah susah lah, ya. Jadi saya kira resikonya ya nggak besar besar amat. Dan kalau ternyata publik berselera, mungkin kita akan melihat satu jalan yang seru depan. Ya siapa tahu jadi duit. Demikian, terima kasih. Selamat pagi.